Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna min ibadikas sholihin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang wanita yang haram dinikahi. Kajian yang lalu sudah kita kaji yang dilarang dinikahi karena nasab, sudah kita kaji. Yang tentunya yang larang dinikahi secara abadi sudah kita diskusikan ini. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena hubungan musaharah, hubungan besanan, pertalian kerabat, sudah kita kaji, yaitu yang pertama mertua perempuan, nenek istri, dan seterusnya, baik garis ibu ataupun ayah, anak tiri. Yang keempat menantu. Menantu itu istri dari anak, termasuk juga istri dari cucu sampai ke bawah, cicit. Yang kelima ibu tiri. Yang keempat wanita yang haram dinikahi karena sumpah li'an, karena pernah disumpah li'an. Sudah kita kaji juga ini. Hanya akan datang wanita yang haram dinikahi yang bersifat sementara. Wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara karena ada penghalang. Kalau penghalang itu sudah hilang, boleh dinikahi. Yang pertama adalah dua perempuan bersaudara sekaligus. Tidak boleh kita ambil dua perempuan yang saudara sekaligus. Ketidakbolehannya itu hanya disebutkan sementara. Selama kakaknya masih istri kita, tidak boleh kita nikahi adiknya itu. Tidak boleh kita nikahi adiknya. Tidak boleh dikumpulkan dua orang bersaudara dalam satu pernikahan. Tetapi kalau umpamanya terjadi kakaknya kebetulan tidak panjang umur gitu ya, duluan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggal ataupun cerai, boleh kita nikahi adiknya ataupun kakaknya. Jadi sementaranya itu sementara kakaknya sebagai istri kita, tidak boleh kita nikahi adiknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antajma'u bainal ukhtain, dan diharamkan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Tidak boleh sekaligus. Kalau pengganti boleh, pengganti boleh. Istilah masyarakat itu berbeda-beda. Ada istilahnya turun ranjang boleh,
Ada istilahnya juga turun tikar, boleh. Kakaknya meninggal, kita nikahi adiknya. Nah, itu namanya turun ranjang. Boleh kalau itu, karena yang kakaknya nggak lagi sebagai istri kita, sudah mantan istri, sudah duluan. Boleh. Yang kedua, yang juga ini bersifat sementara, menikahi seorang wanita bersama bibi atau budenya sekaligus. Nah, bibi itu adalah saudara perempuan dari ibu, baik ya adiknya maupun kakaknya, baik yang lebih muda dari ibu kita maupun yang lebih tua dari ibu kita. Tidak boleh dikumpulkan seorang perempuan dinikahi dan dengan bibinya, karena bibi itu baris ibunya. Kita memanggilnya itu baris mertua kan, karena dia itu ya bisa adik mertua kita, itu bibi istri. Tidak boleh dinikahi karena termasuk mahram. Tidak boleh dinikahi. Sementara kita pakai istri itu. Kalau sudah meninggal boleh dinikahi bibinya. Tidak boleh digabungkan. Kalau poligami dengan bibinya tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk yang haram dinikahi, yang sifatnya sementara. Ini dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh mengumpulkan dalam pernikahan seorang perempuan dengan bibinya dan tidak juga dengan budenya. Jadi kalau bibi itu saudara dari ibu, kalau khalah itu saudara perempuan dari ayah. Saudara perempuan dari ayah itu tidak boleh dinikahi, sifatnya sementara. Yang ketiga, yang haram dinikahi sifatnya sementara, menikahi wanita yang terikat pada perkawinan dengan laki-laki lain. Menikahi wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Artinya ini sama dengan menikahi istri orang namanya ini kan. Dia masih punya ikatan perkawinan dengan orang lain. Lalu kita nikahi, itu tidak boleh, termasuk yang haram dinikahi. Selama dia masih ikatan pernikahan dengan laki-laki itu, tidak boleh kita seseorang pun menikahinya. Ini di masyarakat yang nomor 3 ini banyak yang terjadi. Terjadinya itu bisa saja karena ketidaktahuan. Bisa karena ketidaktahuan dari dua mempelai itu. Terjadinya begini, ada seorang keluarga menikah, suami dan istri, tiba-tiba suaminya pergi, sudah bertahun-tahun tidak pulang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak pulang. Suaminya itu dihubungi, tidak tahu di mana keadaannya, tempatnya. Si istri ini, si perempuan ini, karena sudah lama tidak ada hubungan dengan suaminya, tidak pernah mengirim nafkah, baik itu nafkah zahir apalagi nafkah batin, karena berjauhan, sehingga merasa si perempuan ini dia bukan lagi istri, bukan lagi seorang istri. Dia merasa dia itu sudah sendirian, sementara dia tidak pernah mengadukan halnya ke pengadilan. Tidak pernah mengadukan halnya ke pengadilan. Buku nikah masih di tangannya istilahnya, belum ditarik. Dalam perjalanan ada laki-laki lain
Kebetulan yang perempuan ini setelah suaminya pergi, dia buka usaha jual lontong, banyak kan? Gorengan, usaha halal kan? Bagus, usaha halal. Dalam perjalanan ada laki-laki yang juga mencari-cari makan di warung itu. Ngobrol lah, ketemu. Tidak berapa lama datanglah laki-laki ini melamar. Dia akan lamaran. Dia melamar sebenarnya seorang perempuan yang masih ada hubungan perkawinan dengan orang lain. Telah ditentukan hari perkawinan, tidaklah menikah mereka. Ini banyak yang terjadi, yang kasus seperti ini. Karena suaminya pergi, dia merasa bahwa hubungan dia dengan suaminya itu sebagai hubungan suami istri sudah putus. Padahal tidak begitu. Yang bisa memutuskan hubungan suami istri itu ada dua. Yang pertama, suami memutuskan dengan talak, atau si istri itu minta cerai ke pengadilan, mengadukan halnya ke pengadilan. Kalau salah satu di antara dua ini belum ada, si laki-laki belum pernah dia mentalak, si perempuan dua tidak mengajukan gugat cerai ke pengadilan, artinya dia masih dianggap istri dari suaminya tersebut. Maka dia tidak boleh menikah sementara itu. Kalau ada tetangga kita yang seperti ini atau keluarga kita, itu mesti kita kasih masukan. Cepatlah mengadu ke pengadilan. Cepat mengadukan halnya ke pengadilan supaya statusnya jelas. Jangan menggantung. Dia dianggap sebagai istri tapi suaminya tidak ada. Tidak bertanggung jawab. Dianggap dia sebagai yang sendirian, janda lah dibilang. Dia megang buku nikah. Seperti ini di masyarakat kita banyak. Barangkali karena ketidaktahuan. Kita tahu bagaimana prosedur sebenarnya. Mestinya kalau sudah terjadi seperti itu, langsung diadukan masalah kita ke pengadilan. Maka pengadilan akan mengadakan sidang. Dipanggil suami itu 3 kali dipanggil tidak datang, maka dijatuhkan di toko palu bahwa dia sudah cerai dari suaminya. Dia dapat kartu cerai. Dari buku nikah itu dia ada kartu cerai. Kalau sudah ada kartu cerai, jelas dia sebagai seorang janda. Kalau dia mau menikah, sudah bebas. Ini yang ketiga, menikahi wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal muhsanatu minan nisa'i, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Tidak boleh dinikahi seorang wanita yang punya suami yang masih sedang dalam ikatan perkawinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termasuk yang haram dinikahi sifatnya sementara adalah wanita yang sedang beriddah. Iddah ini adalah masa tunggu, masa si perempuan itu menunggu. Baik itu iddah cerai hidup maupun cerai mati. Dalam masa iddah itu tidak boleh menikah. Jangankan menikah, tidak boleh kita memakai perhiasan yang nanti bisa membuat orang akan tertarik kepada kita. Memakai parfum, kan masa berkabung selama masa iddah itu tidak boleh berhias, bercelak, karena dianggap itu berhias itu sudah salah satu memancing perhatian daripada laki-laki lain. Iddah itu ada beberapa macam. Yang pertama, iddah wanita yang cerai setelah terjadi campur. Ini adalah 3 quru. 3 quru itu ada yang mengatakan 3 kali suci,
ada yang mengatakan 3 kali datang darah bulan. Iddah wanita yang cerai setelah terjadi campur. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. 3 kali quru itu ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali datang darah bulan, 3 kali berhalangan sholat, 3 bulan lebih. Ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan lebih, tergantung orangnya. 3 kali suci. Yang kedua, iddah karena meninggal suaminya. Suaminya meninggal. Seorang perempuan suaminya meninggal, sebulan setelah meninggal dia menikah, belum boleh. Ada batasnya, ada masa tunggunya. Masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau di masyarakat kita pasti diomongi oleh orang, karena dia seorang perempuan. Beda kalau seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan dia telah habis masa iddah 4 bulan 10 bulan, pas bulan yang ke-11 dia menikah. Pasti di masyarakatnya itu diomongi orang gitu kan. Secara agama boleh, hanya masyarakat kita, aduh, kuburan suaminya itu masih merah kata orang, dia sudah menikah lagi. Tapi itu kan masyarakat ya, masyarakat orang banyak. Secara agama sudah boleh kalau sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari masa tunggunya. Pada kenyataannya di masyarakat, kalau seorang suami meninggal, dia meninggalkan istri, ibu-ibu, ya seorang perempuan, banyak istri yang ditinggalkan itu tidak lagi mau menikah untuk selamanya, tidak lagi mau menikah untuk selamanya. Dia berpikir untuk fokus mengurusi anaknya. Itu kalau ibu-ibu yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan. Beda kalau yang ditinggalkan itu suami, istrinya meninggal, suami ya yang tinggal suami. Kalau suami pada laki-laki ya yang ditinggalkan, pada kenyataannya itu hampir semua laki-laki yang ditinggal oleh istrinya dia menikah lagi. Saat itu, walaupun sudah usia tua, usia lanjut, ada yang saya tahu usianya sudah 80 tahun, tapi masih beliau menikah. Karena kita laki-laki ini repot, tidak ada yang masakin, tidak ada yang nyuciin pakaian, itu yang berat itu. Tidak ada yang ngurus sih katanya kan, nggak ada yang buatin teh. Kalau laki-laki yang itu berat. Makanya mayoritas kalau istrinya meninggal, laki-laki yang tinggal, laki-laki itu menikah. Walaupun begitu ruwet dia, sudah tua, tapi dia berusaha untuk mencari. Ada saya tahu yang sudah tua juga, 70-an usianya, sudah meninggal istri. Kita tidak menyebutkan nama supaya tidak ghibah, hanya contoh aja, contoh peristiwa seseorang. Dia masih mau mencari istri, kebetulan tidak ada yang mau. Mungkin ya perempuan ini berpikir juga, ya ngapain kalau hanya untuk mengurusi orang sakit katanya kan.
Tapi sebenarnya kan amal ibadah juga, tidak? Amal ibadah juga. Sebagian ada juga, mohon maaf, sebagian kecil ini, sebagian kecil tidak dipukul rata kepada ibu-ibu yang di belakang tirai. Sebagian ada juga, kalau memang laki-lakinya kira-kira banyak harta warisnya, mau dia. Karena ini nggak lama lagi hidupnya nih, paling 2-3 tahun katanya kan. Setelah 2-3 tahun saya dapat rumah, saya dapat ini katanya kan. Ada juga yang hanya karena mengejar materi, tapi itu tidak banyak, hanya mungkin beberapa persen. Jadi seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian iddah wanita yang sudah tidak lagi berhalangan untuk sholat, yang disilakan dengan menopause, yang sudah terhenti darah haidnya, itu iddahnya adalah 3 bulan. Iddahnya 3 bulan yang sudah tidak lagi. Nah, ini usianya itu bermacam. Ada yang usia 50-an sudah berhenti, ada yang usia 60-an baru berhenti darah bulannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wallati yasna minal mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin wallati lam yahidna." Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yang menopause, di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid sama sekali. Ini dalam surah At-Thalaq dijelaskan ayat 4. Jadi wanita yang sudah berhenti darah bulannya, kalau suaminya meninggal atau kalau dia cerai maunya, maka iddahnya itu 3 bulan. Begitu juga perempuan yang tidak ada darah bulannya sama sekali, yang tidak datang darah bulan sama sekali. Ada itu orang perempuan yang tidak pernah berhalangan sholat. Ada pula perempuan yang terus-menerus berhalangan sholat. Saat disuruh sholat, sholatlah ya, saya berhalangan. Sudah 7 hari disuruh sholat, sholatlah, berhalangan. Sudah 14 hari, minggu kedua diajak sholat, jawabannya berhalangan terus. Pekan ketiga disuruh sholat, berhalangan juga. Pekan keempat juga berhalangan terus menerus. Karena tidak mau sholat. Kalau perempuan kan yang paling mudah itu ya, saat diajak sholat berhalangan, selesai itu, nggak ada lagi orang yang ngajak kan. Yang tadi itu karena sebenarnya dia karena malas sholat, belum mendapat hidayah. Saat diajak kawan-kawannya berhalangan katanya. Jawaban yang pendek itu, tidak lagi ada yang membantah. Kalau perempuan mengajukan jawaban itu, ayo sholat, berhalangan katanya. Jadi perempuan yang sudah berhenti darah bulannya, iddahnya 3 bulan. Baik yang berhenti karena unsur umur, sudah tua, ataupun karena memang tidak datang darah bulannya sama sekali. Yang keempat, iddah wanita yang cerai sedang hamil. Meninggal suaminya atau dia sedang hamil, ataupun cerai hidup, si sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Rasulullah bersabda, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Sampai melahirkan kandungannya. Kalau kebetulan kandungannya masih kandungan muda, ya masih usia 3 bulan. Kalau adanya kandungannya 9 bulan, berarti masa tunggunya 7 bulan. Kalau kandungannya sudah kandungan di bulan tua, sudah masuk 9 bulan, tinggal menunggu hari, berarti cepat habis masa iddahnya. Jadi yang ini tergantung keadaannya. Sudah tinggal menunggu hari, kebetulan ya suaminya berpulang ke rahmatullah. Seminggu setelah, 1 pekan setelah suaminya meninggal, dia melahirkan, habis masa iddahnya. Ini tergantung daripada ya, lama tidaknya dia mengandung sampai si istri itu melahirkan. Ini iddah bagi yang cerai dalam keadaan hamil. Yang kelima, wanita yang diceraikan sebelum dicampuri maka tidak beriddah. Wanita yang diceraikan sebelum bersentuhan dengan istrinya tidak beriddah. Ada dikirim kawan itu di YouTube padanya fotonya. Pas masa itu, pas selesai akad nikah, saya terima nikah Siano dengan mas kawin sekian tunai, sah kata saksi itu. Al-Fatihah katanya, kata penghulunya doa. Setelah itu langsung diucapkannya, saya ceraikan kamu gitu kan, talak 3 gitu. Ada videonya itu kan, dipukuli oleh orang yang hadir itu, dia itu laki-laki itu ya, kasarnya main itu kan, mempermalukan dan sebagainya. Di majelis akad nikah itu dia cerai dengan istrinya. Kalau ada terjadi orang yang cerai belum campur, maka si perempuan itu dianggap dia tidak beriddah. Tidak beriddah. Kalau seperti yang tadi cerai di majelis akad nikah itu, andainya pihak si perempuan itu bisa mencarikan calon si perempuan itu, hari itu juga boleh mereka menikah. Tidak ada masa iddahnya. Hanya barangkali hanya sangkut paut dengan administrasi aja gitu ya. Administrasi pendaftaran di KUA kan tidak boleh kurang dari 10 hari. Kalau hukum Islamnya dia sudah boleh menikah, tapi administrasinya itu perlu tidak boleh kurang daripada 10 hari. Kalau kurang dari 10 hari mesti ada dispensasi dari camat. Dikasih juga ada jalannya. Kan ada orang-orang kadang-kadang mau menikah, dia daftar hari itu, bisa nggak Pak nikah besok, katakan. Banyak faktor itunya, faktor alasannya macam-macam. Bisa nggak nikah besok? Aturan masih memberikan peluang, ditambah syarat itu dengan dispensasi dari camat. Nah, pemerintah daerah dan camat lah kalau di kecamatan, dia minta ke camat memperbolehkan, maka dia boleh walaupun kurang dari 10 hari. Tujuan dari 10 hari itu adalah supaya ada masa untuk kalau ada orang yang menyanggah. Kalau aturan sebenarnya di KUA itu dibuat pengumuman, orang yang mau nikah itu ditempelkan di situ. Kalau ada masyarakat yang mau menyanggah, ternyata pamannya yang mau menikah itu istri orang, dan mau menikah itu mahramnya, itu dibuat jaraknya. Ada masa untuk yang diumumkan yang mau menikah itu. Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak beriddah. Ini dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Tidak beriddah. Wanita yang cerai sebelum bersentuhan dengan suaminya, maka wanita itu tidak dikenakan masa tunggu. Karena tujuan masa tunggu itu adalah untuk membersihkan rahim, untuk membersihkan rahim supaya nasab manusia itu tidak campur aduk. Ya, untuk membersihkan, kalau dalam ilmu pengetahuan mengatakan jejak daripada laki-laki lain, jejak daripada suaminya yang pertama. Dalam ilmu pengetahuan mengatakan bahwa 3 bulan itu sudah hilang jejaknya. 3 kali suci itu sudah hilang jejaknya. Kalau 1 bulan, 2 bulan masih ada. Nanti bola ada masa-masanya, tergantung orang yang tadi, tergantung keadaannya. Kalau dia hamil, kalau melahirkan, maka hilang jejak daripada laki-laki yang sebelum suami yang sebelumnya, sehingga tidak bercampur aduk nasab manusia. Ini kalau memang dia belum pernah bersentuhan dengan laki-laki, dengan suaminya itu udah cerai, tidak ada jejaknya. Barangkali itulah maka agama juga membolehkan tidak ada iddahnya, karena memang dia belum campur dengan suaminya. Enggak ada yang perlu dibersihkan karena belum ada yang campur, maka tidak ada masa iddah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, wanita yang haram dinikahi yang bersifat sementara. Yang kelima adalah wanita yang ditalak 3, haram menikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau bekas istri itu sudah menikah dengan lelaki lain kemudian cerai, habis masa iddahnya, boleh dia menikah lagi. Wanita yang ditalak 3 ini juga tidak boleh menikah dengan bekas suaminya sementara. Sementaranya itu sebelum si perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian dalam perjalanan cerai dia ditunggu masa iddahnya habis, baru boleh. Jadi larangan sementaranya itu sementara si perempuan itu belum menikah dengan laki-laki lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kalau dia belum menikah dengan suami yang lain, belum boleh dia menikah dengan mantan suaminya. Yang keenam, wanita yang sedang ihram. Ini juga termasuk wanita yang haram dinikahi yang sifatnya sementara. Tidak boleh. Selagi dia masih pakai ihram, tidak boleh diadakan pernikahan. Jangankan pernikahan, pertunangan pun tidak boleh. La yankihul muhramu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh bertunangan. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh bertunangan.
Tiga hal yang tidak boleh. Orang yang sedang ihram dia tidak boleh menikah, tidak boleh juga menikahkan, tidak boleh dia menjadi wali, dan tidak boleh juga bertunangan. Selama dia memakai ihram untuk umrah maupun ihram untuk berhaji. Karena memakai ihram ini hanya dua itu, ihram untuk melaksanakan umrah ataupun ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, cuma itu yang diajukan memakai ihram. Yang ketujuh, termasuk yang haram nikah adalah menikahi wanita musyrik. Menikahi wanita yang musyrik. Al-Quran membagi kelompok muslim itu ke dalam tiga kelompok. Al-Quran membagi kelompok non-muslim itu ke dalam tiga kelompok. Dalam Al-Quran disebutkan yang bukan Islam itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah kaum musyrikin, yang kedua kafirin, yang ketiga ahlul kitab. Jadi Al-Quran membagi orang yang di luar Islam itu ada tiga. Pertama musyrik, kedua kafir, yang ketiga ahlul kitab. Yang pertama musyrik. Siapa itu musyrik? Kelompok yang menyekutukan Allah atau mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti para penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya. Itu masuk kategori kelompok musyrik. Kelompok yang menyekutukan Allah atau yang mengakui adanya Tuhan selain Allah. Termasuk kelompok yang penyembah berhala, penyembah api dan penyembah yang lain-lain. Itu masuk kelompok musyrik. Musyrik itu yang mensekutukan Allah. Ini dalil keharamannya disebutkan dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Tidak boleh menikahi wanita musyrik kalau mereka belum beriman. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Walaupun dia hamba sahaya, budak, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada yang musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Jadi tidak boleh, baik itu yang musyrik itu laki-laki maupun yang musyrik itu perempuan. Tidak boleh. Laki-lakinya muslim, perempuannya musyrik, tidak boleh. Ataupun yang laki-lakinya musyrik, yang calon istrinya muslim, muslimah, juga tidak boleh kalau dia yang musyrik. Ketidakbolehannya dalam Al-Quran ini jelaskan, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak ke neraka. Mereka itu mengajak ke neraka. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Yang kedua, kafir. Ada juga kelompok yang di luar Islam dalam Al-Quran disebutkan dengan kafir. Kafir adalah pada umumnya dimaknai semua orang yang bukan muslim. Kalau Al-Quran mengatakan kafir itu biasanya dimaknai sebagai semua yang di luar muslim. Itu masuk kategori kafir. Yang ketiga, ahlul kitab. Ahlul kitab adalah
kelompok penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama samawi, yaitu seperti Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab artinya yang mempunyai kitab, yang memiliki kitab seperti Taurat, Injil dan Zabur. Itu penganut agama Nasrani dan Yahudi disebutkan dengan ahli kitab. Ahli kitab. Apakah boleh menikahi ahli kitab? Jika laki-lakinya ahli kitab, yaitu Yahudi ataupun Nasrani, perempuannya muslimah, sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Jadi menikahi Yahudi ataupun Nasrani, ada yang mengatakan kalau laki-lakinya orang Yahudi ataupun Nasrani, perempuannya muslimah, sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Apabila laki-lakinya muslim, wanitanya ahli kitab, wanitanya orang Yahudi ataupun Nasrani, ulama berbeda pendapat antara yang membolehkan dan tidak. Kalau perempuannya ahli kitab, perempuannya Yahudi ataupun Nasrani, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Alasan yang membolehkan, yang mengatakan boleh menikahi perempuan ahli kitab, dalilnya adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum iza ataitumunna ujurahunna. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Wanita yang diberi Alkitab, wanita ahli kitab, wanita Nasrani ataupun Yahudi, dihalalkan oleh Al-Quran untuk dinikahi, wanita Yahudi maupun wanita Nasrani. Alasan yang mengatakan tidak boleh menikahi wanita ahli kitab adalah karena Yahudi dan Nasrani yang sekarang ini sudah sama dengan kaum musyrikin penyembah berhala. Karena Yahudi maupun Nasrani sudah sama dengan kaum musyrikin, mereka menyembah berhala. Ini dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30, Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Isa itu anak Allah. Kalau mengakui Allah itu punya anak, berarti sudah masuk kategori musyrik. Maka dari sini ya ulama mengatakan Yahudi dan Nasrani itu sudah sama dengan kaum musyrikin yang mensekutukan Allah. Karena mereka mengatakan, orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih itu anak Allah. Maka ada komentar dari Ibnu Umar berkata, la a'lamu syirkan a'zam min qawliha inna rabbaha Isa. Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Karena mereka digolongkan kepada kaum musyrikin, maka sepakat ulama kaum musyrikin tidak boleh menikahinya. Maka itulah pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh menikahi wanita ahli kitab, karena ahli kitab itu Yahudi maupun Nasrani sudah masuk kategori kaum musyrikin. Ini juga dituangkan dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab
menurut qaul al-mu'tamad haram dan tidak sah. Ahli kitab itu Nasrani maupun Yahudi. Ini fatwa MUI ini sesuai dengan undang-undang perkawinan yang ada di negeri kita, bahwa tidak dibolehkan menikah yang berbeda agama. Syaratnya itu dalam yang bisa nikah di kantor KUA itu adalah yang sama-sama muslim. Kalau dia menikah di catatan sipil adalah itu yang di luar muslim. Kalau ada orang muslim dia menikah dengan yang non muslim dan dicatatkan di kantor catatan sipil, itu artinya yang muslim itu sudah keluar dari agama Islam. Karena aturannya begitu, yang nikah di catatan sipil itu adalah yang non muslim. Kalau dia muslim di KUA, pernikahannya dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan. Kalau dia yang non muslim dicatatkan di Dukcapil. Kadang-kadang kan ada orangnya Islam salah satu, baik itu perempuannya atau laki-lakinya, mereka nikah dicatatkan di catatan sipil. Kalau di catatan sipil dicatatkan, itu artinya pernikahannya dilaksanakan dengan pemberkatan di gereja. Kalau dilaksanakan di pemberkatan di gereja, artinya yang salah satu calon itu sudah keluar dari agama Islam. Itulah Bapak Ibu tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Sudah kita kaji semuanya. Ada yang sifatnya abadi, haram dinikahi selama-lamanya. Ada yang sifatnya sementara. Sudah kita perincikan semuanya. Mudah-mudahan bisa kita pahami untuk meningkatkan pengetahuan agama kita tentang hukum-hukum agama, terutama terkait dengan hukum perkawinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan.